Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang nggak beres di dunia volley? Kayak, lu lagi happy-happy aja, lihat Megawati Hangestri main kece di Liga Turki, tiba-tiba ada pemain baru yang langsung bikin drama. Gue serius, ini beneran bikin gue gregetan banget, dan gue yakin lu juga bakal ngerasa sama setelah denger cerita gue hari ini. Gue mohon banget bro, bantu like, subscribe, sama drop komen biar channel ini makin kece. Soalnya drama yang gue bahas hari ini tuh beneran bikin panas, dan gue butuh lo semua buat diskusi bareng. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Oke, langsung aja ya. Jadi ceritanya, Fakifbank Istanbul baru aja resmi rekrut pemain baru, namanya Gabriela Orvosova dari Slovakia. Posisinya oposit, sama kayak Megawati kita yang sekarang main di Fenerbahce. Harusnya sih ini berita biasa aja kan, bro? Transfer pemain kan hal normal di dunia olahraga. Tapi, plot twistnya gila banget. Si Gabriela ini langsung bikin pernyataan yang bikin fans volley Asia Tenggara, terutama Indonesia, langsung naik pitam. Lo tahu nggak dia bilang apa? Di Turki, saya tak sabar menghadapi tim-tim besar, tapi saya tak melihat Megawati sebagai lawan selevel. Gila kan bro, baru masuk liga udah ngomong kayak gitu. Gue sih jujur agak shock juga dengar pernyataan ini. Maksudnya, Mega itu bukan sembarang pemain bro. Dia MVP di Korea, perform kece di liga sana, terus sekarang pindah ke Turki. Malah dibilang bukan lawan selevel? Parah banget dah. Tapi tunggu, belum selesai ceritanya. Si Gabriela ini makin bikin gerah dengan pernyataan berikutnya. Dia bilang, saya datang untuk menghadapi Vargas, Hak, dan Ebrar. Bukan yang viral di media sosial. Woi, ini jelas banget sindiran ke Megawati kan bro? Dia nyebut Mega cuma sensasi media doang. Gue pribadi sih ngerasa ini tuh cara dia merendahkan pencapaian Megawati yang udah kerja keras sampai bisa main di level internasional. Kayak, lu siapa dulu coba? Baru masuk liga udah sombong banget. Lanjut ke berita berikutnya, ini makin panas bro. Fans Indonesia dan Asia pada marah banget sama sikap Gabriela yang dianggap nggak menghormati lawan. Si Gabriela malah nyebut Megawati sebagai pemain level bawah yang kebetulan bersinar. Anjir, gue baca ini langsung pengen teriak. Netizen Indonesia langsung bales dong bro. Mereka nulis, Megawati sudah MVP di Korea dan kini ke Turki. Kalau Gabriela sombong, mari lihat di lapangan. Nah ini baru semangat juang. Gue suka banget sama respon fans kita yang solid begini. Terus yang bikin gue makin kesel, si Gabriela ini kayaknya emang sengaja provokasi. Dia malah tantang Megawati langsung. Kalau dia memang sehebat itu, silakan buktikan saat melawan kami. Saya rindu melawan lawan sejati, bukan hype musiman. Bro, ini udah kayak trash talk di WWE. Gue nggak tahu ya, mungkin ini strategi dia buat bikin nama terkenal dengan cara kontroversial. Tapi menurut gue sih, ini cara yang salah banget. Respect. Itu penting dalam olahraga, bro. Oke, lanjut ke berita yang makin bikin panas. Gabriela makin nyerang dengan bilang, kualitas Asia masih di bawah Eropa. Waduh, ini udah personal banget. Dia bilang, saya tak khawatir soal pemain Asia. Liga Eropa tetap yang terbaik, dan saya siap hadapi tantangan sejati. Bro, gue tahu emang Liga Eropa levelnya tinggi, tapi cara ngomongnya itu loh yang bikin kesel. Kayak meremehkan banget sama perjuangan pemain-pemain Asia yang udah susah payah buat bisa main di level internasional. Yang bikin gue makin speechless, si Gabriela ini malah nyindir teknik main Megawati. Dia bilang, dia kuat, tapi bermain tanpa visi. Di Eropa, kekuatan saja tidak cukup. Kami bermain dengan otak. Astaga bro, ini udah personal attack banget. Gue nonton Megawati main, dan gue yakin dia bukan cuma kuat doang. Tekniknya juga bagus, game sense-nya oke, dan yang paling penting dia humble. Beda banget sama si Gabriela yang kayaknya lupa diri ini. Untungnya, netizen kita nggak diam aja. Mereka counter-attack dengan data dan fakta. Gabriela siapa? Coba lihat. Statistik Megawati di Korea, dia MVP dan best scorer. Bicara besar belum tentu bukti besar. Tulis salah satu netizen yang bikin gue bangga. Bahkan hashtag Nemengcezko Respect Megawati sampai trending di Twitter Turki dan Indonesia, bro. Ini bukti kalau fans kita solid dan gak terima idol mereka diremehkan begitu aja. Yang menarik, pelatih Fakifbank akhirnya turun tangan buat meredam situasi. Dia bilang, dia hanya percaya diri, bukan menghina. Kami respect pada semua lawan, termasuk Fenerbahce dan Megawati.
Tapi menurut gue, ini klarifikasi yang terlalu telat dan gak meyakinkan. Fans tetap skeptis sama klarifikasi ini, soalnya damage-nya udah terlanjur besar, bro. Gabriela udah terlanjur bikin image buruk buat dirinya sendiri dengan pernyataan-pernyataan arogannya. Gue sih jujur penasaran banget sama gimana pertandingan Vakif Bank versus Fenerbahce nanti. Ini bukan cuma soal dua tim, tapi udah jadi personal. Rivalry antara Gabriela dan Megawati. Drama ini diprediksi bakal makin panas di Liga Turki musim depan. Yang gue harapin sih, Megawati bisa jawab semua sindiran ini dengan performa di lapangan. Let her game do the talking, gitu. Soalnya menurut gue, pemain sejati itu bicara lewat skill, bukan lewat mulut. Honestly bro, gue ngerasa Gabriela ini salah strategi banget. Dia mungkin niat bikin buzz buat karirnya, tapi caranya salah. Di dunia olahraga, respect itu fundamental. Lu bisa confident, tapi jangan sampai jadi arogan. Sebaliknya, gue salut sama Megawati yang tetap cool dan profesional ngadepin drama ini. Dia nggak baper, nggak balas-balesan di media, tapi fokus sama training dan persiapan. Ini baru atlet sejati. Gue yakin banget pertandingan mereka nanti bakal jadi salah satu highlight Liga Turki musim depan. Semua mata bakal tertuju ke duel Gabriela versus Megawati. Dan gue pribadi sih tim Megawati banget. Yang pasti, drama ini udah bikin Liga Turki makin menarik buat diikutin. Rivalitas kayak gini emang bikin olahraga jadi lebih seru, asalkan tetap dalam batas sportivitas ya. Buat lo yang udah nonton sampai sini, gue mau tahu nih pendapat lo gimana? Tim Gabriela atau tim Megawati? Drop komen di bawah ya bro. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang suka volley. Informasi yang gue sampaikan ini berdasarkan berita-berita yang beredar, tapi gue juga mau ingetin kalau beberapa detail mungkin masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut ya. Yang penting kita tetap dukung pemain Indonesia kita. Makasih banget udah nonton sampai habis bro. Subscribe ya biar kita bisa ngobrol lagi soal drama-drama seru di dunia volley. See you di video berikutnya.